Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan menunjukkan kalian bagaimana cara mengolah data di Stata dengan eh, cara uji beda dan juga regresi linear berganda. Nah, jadi kita harus punya data dulu, ya. Kita langsung masukkan input datanya di sini. Ada data editor, kita klik, ya. Kemudian kita kopas. Nah, untuk di sini sebenarnya kalau kalian merah ya, berarti datanya itu masih dalam persentase. Nah, di sini kan konteks saya itu perbedaan daily return saham MicroStrategy sebelum pengadopsian Bitcoin dan sesudah pengadopsian. Nah, kalau di sini merah ya, kawan-kawan, biasanya itu dia masih bentuk persentase. Sementara Stata ini belum bisa membaca teks atau persentase kalau dia tidak diubah gitu ya. Nah, jadi kalau kalian masih dalam bentuk persentase, saya sarankan ubah untuk desimal. Oke, kemudian kita log dulu di sini ya, supaya kita tidak lupa caranya. Nah, kita bikin di sini AFL uji beda. Uji beda. Oke. Nah, jadi yang pertama itu saya untuk menguji data normalitasnya dulu ya. Saya suka menggunakan dua cara uji normalitas. Jadi yang pertama itu saya suka menggunakan SKTS gitu ya. Nah, SKTS di sini, nah karena data saya dikit, ya cuma ada 8, saya lebih prefer pakai Swill. Nah, di SKT sendiri teman-teman bisa dilihat kalau misalnya semua data itu normal, ya dia di atas 0,5. Tapi kalau kita cek di Swill gitu ya, atau Sapiro Wilk, itu ada yang di bawah 0,5, yang berarti uji normalitasnya itu perlu dipertanyakan. Nah, jadi kita cek yang di bawah 0,5 itu data yang mana. Oh, ternyata sudah. Cara ceknya kita tinggal grab box ya. Kita search yang sesudah. Kira-kira data mana gitu ya yang membuat ini tuh tidak menjadi normal. Oh, ternyata kita bisa lihat di sini ada pentolan di paling atas ini itu data yang perlu dihapus. Nah, ini kan ada angka satu, ada 0, 5, 0, terus 0,5, terus satu. Nah, berarti data yang tidak normal itu berada di atas satu. Oke, nah kita cek di sini. Kita kembali ke data kita yang data editor. Nah, di sini eh, yang di atas satu di mana teman-teman? Yang sudah di sini kan nomor tiga. Nah, kita tinggal klik kanan. Kita delete aja kan. Delete. Nah, kemudian kita tes lagi. Oke, sudah. Udah normal atau belum? Oh, ternyata signifikan dua-duanya. Dia bukan signifikan, dia itu layak diuji ya, karena normalitasnya sudah teruji. Oke, next untuk uji beda, kita menggunakan ST-test dulu untuk eh, kita cek apakah terdapat varian sini persebaran datanya beda atau enggak. Oke, kita cek di sini. Untuk SDT sendiri standar deviasinya itu sebelumnya itu 0,9. Pas sesudah dia melonjak jadi 22, 0,22 ya. Berarti secara votalitasnya itu meningkat ya sesudah mengadopsi Bitcoin. Di sini bisa cek. Kita cek HA ratio kalau kita pakai standar yang lebih kecil dari 0,05, dia signifikan. Oh, berarti ini 0,0447 itu signifikan. Gitu ya. Sahamnya itu naik turun naik turun. Ya berarti sebelum mengadopsi Bitcoin dia itu masih tidak sekencang untuk votalitasnya sesudah mengadopsi Bitcoin. Jadi dia itu masuk signifikan gitu ya datanya. Nah, itu untuk pergerakan sahamnya atau votalitasnya. Kemudian kita cek di tes gitu ya. Tes sebelum dan sesudah. Nah, ini untuk menguji apakah return bulanannya itu signifikan atau enggak. Nah, tadi kan berbicara tentang volatility-nya ya.
pergerakan sahamnya. Sekarang kita cek untuk return sahamnya. Nah, di sini return sahamnya untuk main rata-ratanya itu 0,24, kemudian sesudah 1,3. Tapi kalau kita cek haminnya itu sama dengan nol itu ditolak ya. Dia itu lebih tinggi dari nol. Ya. Jadi dia itu 0,3219 ya, berarti tidak terlalu signifikan teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya itu di uji beda ya kali ini untuk secara volatile atau pergerakan sahamnya itu dia signifikan di SD test ini ya. Ya dia dia di bawah 0,05 yang berarti signifikan. Cuman untuk return bulanannya itu kawan-kawan yang tidak signifikan. Jadi kesimpulannya ya dia untuk pergerakan sahamnya itu kencang sekali naik turun naik turun. Cuman waktu di rata-rata pada akhir bulan ya sama saja. Jadi tidak terlalu signifikan. Gitu. Nah, begitulah kawan-kawan untuk tes uji beda begitu caranya. Kalau sudah selesai kita jangan lupa lock lagi ya. Kita close. Oke, next kita ke uji eh, regresi linear berganda. Nah, selanjutnya kita ada data uji linear berganda gitu ya. Kita menggunakan data time series, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada waktunya dan juga ada X1, Y, dan X2-nya ya. Di sini X1 itu menggambarkan return Bitcoin. Nah, sementara Y menggambarkan daily return MSTR dan X2 itu menggambarkan return Nasdaq. Jadi kita mengecek variabel independen Y ini dipengaruhi oleh variabel dependen yang mana. Oke, next. Sama kan kawan? Kita SKTS dulu. Karena ini datanya banyak, ya kita pakai ini kan. Nah, pakai SKTS. Nah, kemudian kita cek di ini, waduh, ini-nya tidak normal kawan-kawan. Kita grab box coba ya, grab box Y. Kita cek ya, data mana yang berada di outlier. Oke, teman-teman, ada satu, dua, tiga, empat ya, ada empat data teroutlier. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan kesusahan seperti ini ya, kalian bisa komen seperti ini kan, Pak. Kita pakai mau memunculkan Grabbox. Karena kalau misalnya banyak seperti itu kan, kita susah. Kayak taunya itu eh, angka yang mana gitu ya. Kita bisa Grabbox. Kemudian Grabbox variabel Y yang tidak normal. Nah, kemudian spasi dan marker kawan-kawan. Marker dalam kurung satu, kita koma, M lagi di sini. Tunggu Y untuk variabel yang tidak normal. Nah, seperti ini. Ini bisa kelihatan. Nah, di sini kan kelihatan kawan-kawan. Karena data mana aja kita masuk di outlier. Oke, seperti sama kita buka ya. Kita buka file editor. Oke, yang tidak normal tadi ya, ada di sini satu. Kemudian eh 588753. 588753. Oke, di sini. Habis 588753, 41383. 41383 dan 28404. Nah, ini adalah data-data outlier ya, teman-teman. Oke, jadi kita di tempat. Kita coba tes kates ulang. Nah, sudah normal kawan-kawan. Nah, jadi kalau kawan-kawan kesusahan untuk mencari data outlier yang mana, kalian bisa menggunakan rumus Grabbox ini ya. Nah, kemudian kita mulai untuk regresinya. Ini untuk menguji variabel mana saja yang memengaruhi variabel independen, kawan. Nah, di sini langsung keluar. Untuk prop lebih besar dari F, ya berarti selama dia tidak lebih besar dari 0,05 dia dianggap aman ya. Nah, untuk R squared ini 0,31 berarti
yang tadi X1, X2 Nasdaq dan Bitcoin itu memengaruhi 31%. Ya. Sementara yang 69% itu lainnya bisa karena makroekonominya Amerika atau kondisi internal perusahaan Amerika, MSTR atau valuasinya sendiri. Jadi yang terpenting adalah 31% ini dipengaruhi oleh Bitcoin dan Nasdaq cukup besar ya kan. Nah, oke, di sini untuk kemudian untuk X1 koefisiennya ini di Bitcoin X1 ada 1, ada sorry ada 1171 yang berarti setiap kenaikan 1% dari MSTR itu eh, dipengaruhi oleh kenaikan 1, oh sorry 0,117 ya Bitcoin gitu. Jadi setiap 1% kenaikannya dipengaruhi 1% kenaikan MSTR dipengaruhi oleh 0,117 Bitcoin. Sementara lebih besar miliknya si Nasdaq gitu ya. Jadi setiap kenaikan 1% dari MSTR berarti Nasdaq itu naik 0,758. Jadi untuk di sini ya gampang juga kalian bisa cek P value-nya. Nah, P value lebih besar dari 0,55 Bitcoin berarti dia tidak signifikan terhadap return sahamnya MSTR gitu. Nah, cuman kalau kita cek untuk Nasdaq sendiri yang X2 dia itu sangat signifikan ya, berarti 0,003. Ya, jadi dia di bawah 0,05 itu signifikan sekali untuk Nasdaq berarti. Berarti kenaikan MSCI itu rata-rata dipengaruhi oleh kenaikan Nasdaq. Nah, sementara kita untuk cek residualnya. Nah, kalian bisa cek residual di sini. Apakah ada error gitu ya? Kita langsung ke box R-nya aja. Nah, di sini. Nah, ternyata tidak ada data outlier, kawan-kawan. Karena kan kalau mau gampang, SKT saja juga bisa. Jadi kalau SKTs residual. Oh, ternyata di residual ini tidak ada error karena dia di atas 0,05. Oke, selanjutnya adalah VIF, kawan-kawan. Nah, VIF ini dimaksudkan kalau misalnya dia di atas 10 itu berarti dia itu menandakan eh, itu kawan-kawan. Seperti kayak ini contohnya. Kemiripan data dari variabelnya. Jadi takutnya Bitcoin dan Nasdaq ini sama gitu naiknya. Jadi multikolinearitasnya itu sama, jadi sulit membedakan gitu ya. Mana yang memengaruhi MSTR, mana yang memengaruhi saham MSTR ini, apakah dia Bitcoin atau Nasdaq. Kalau dia di atas 10 kawan-kawan, berarti itu kenaikan dari Bitcoin dan Nasdaq itu hampir sama. Jadi sulit dibedakan. Kalau dia semakin bawah atau semakin jauh di bawah 10, berarti dia itu berbeda. Jadi gampang dibedakan kawan-kawan mana yang memengaruhi data MSTR tersebut. Nah, setelah VIF, kawan-kawan kita bisa pakai untuk Estat HTS. Nah, di sini signifikansi aturannya itu 0,05% kawan-kawan. Di atas itu berarti dia aman. Dia tidak ada heteroskedastisitasnya. Nah, jadi tidak ada kesalahan model berubah-ubah. Jadi dia tidak konstan gitu kawan-kawan. Misal kalau market stabil, errornya kecil. Cuman kalau market krisis, errornya besar. Jadi dia itu tidak stabil. Yaitu istilahnya labil lah. Nah, kalau misal dia di atas 0,05, berarti aman. Jadi dia lebih gampang diprediksi kawan-kawan. Error gap of errornya itu kecil. Nah, setelah Estat kita ada itu kawan-kawan autokorelasi gitu. Kita cek ya. Apakah shock dari eh, contohnya jangan-jangan data ini dipengaruhi oleh shock waktu di masa lalu gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa pakai riset dulu. Nah, kalau tanggal gini ya. Nah, ini tidak bisa kawan-kawan. Karena yang saya sudah bilang tadi di awal yang uji beda. Kalau misalnya datanya merah seperti ini, dia tidak bisa diidentifikasi. Jadi ada rumusnya kan. Gen waktu. Nah, ini untuk mengecek eh, untuk mengubah gitu ya varian dari tanggal ini ke waktu bisa dicek. Nah, jadi kalian harus cek sendiri ya untuk waktunya ini berarti tanggal yang mana. Itu lebih mudah kan. Kemudian kita start.
Untuk waktu kan berarti estat ini ada punyanya Bigot Free. Bigot Free. Nah, kalian kemudian klik variabel waktu, jangan salah tanggalnya. Oh, harus di set dulu. Di set waktu. Oke, dia sudah terinvest di waktu. Kemudian start Bigot Free untuk waktu. Seperti start Bigot Free. Nah, ini kan kawan. Untuk leg 1 C02, oh berarti dia di atas 0,05 sama juga aturannya ya kawan-kawan. Berarti dia itu tidak ada autokorelasi. Nah, takutnya kalau misalnya ada autokorelasi di bawah 0,05 itu berarti datanya itu tidak matching. Yang berarti kalau misalnya data yang dipengaruhi sekarang itu jangan-jangan kayak akibat shock dari data yang kemarin. Jadi dia itu eh, tidak menunjukkan waktu yang sesungguhnya, tidak menunjukkan data di waktu yang sesungguhnya. Nah, begitu. Jadi langkah-langkahnya ya seperti itu ya, teman-teman, untuk uji linear berganda untuk mengetahui variabel mana gitu yang mempengaruhi dari MSTR ini. Pertama kita SK tes dulu seperti uji normalitas pada eh, uji beda sama. Kita cek dulu ya, kira-kira sama data mana sih yang tidak eh, normal gitu ya. Kalau misalnya dia di atas 0,05 ya berarti dia masih normal. Kalau ini dia tidak normal berarti kita harus remove outlier dulu. Kalau misal kalian susah menemukan data outliernya terlalu banyak gitu ya, kalian bisa pakai Grabbox Y marker satu ini. Ini bisa kayak menunjukkan langsung angka mana sih yang perlu dibasmi gitu ya. Nah, kemudian kita ulang cek. Oke, normal. Kemudian mulai regresinya gitu ya. Kalau dia nah ini di atas 0,05 berarti dia kurang signifikan. Cuman kalau di bawah 0,05, semakin dia di bawah 0,5 berarti itu semakin signifikan ya kawan-kawan. Nah, kemudian kita prediksi residualnya sama. Kalau di atas 0,05 dia oke. Kalau di bawah 0,05 ya berarti eh, tidak normal gitu ya untuk residualnya. Kemudian kita untuk fifth ini untuk mengecek sah X mana atau variabel mana itu supaya kalian tahu apakah geraknya ini sama atau enggak. Karena kalau sama kan kalian jadi susah membedainnya. Mana yang memengaruhi variabel independen Y ini. Jadi dia semakin di bawah angka 10, dia itu semakin gampang untuk dibedakan. Kemudian kita untuk STTS, apakah ada heteroskedasity-nya? Kalau misalnya dia di atas 0,05 ya tidak ada gitu. Kemudian ini tanggal, kawan-kawan jangan lupa ya. Ini kebanyakan orang itu salah di sini. Mereka pikir tanggal itu diidentifikasi sebagai merah, akhirnya mereka buang. Jangan teman-teman, ya kalian harus ganti dulu ya tanggalnya menjadi waktu, gen waktu sama dengan N. Nah, di saat waktunya di sini, kalian pakai start be free di sini. Nah, kemudian kita akan munculkan auto korelasinya itu ada atau enggak. Kalau dia di atas 0,05 berarti dia aman kan. Nah, itulah untuk yang uji regresi linear berganda. Cara-caranya bagaimana. Terima kasih.